tertawa tidak punya ekspresi, ngeri. Dia tertawa nih, tapi tidak ada ekspresi. Tidak ada ekspresi. Orang mengira baca cepat kubur dia saja. Ya. Laki itu karunia. Tidak semua orang bisa senyum. Tidak semua orang bisa tertawa. Saudara harus tertawa. Harus tertawa. Supaya hormon kita itu bergerak lebih deras, adrenalin kita itu bisa lepas. Orang yang sudah tertawa cepat tua. Betul. Coba lihat di samping kiri kanan, sapu rambut mulai tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Bapak galau punya rambut tidak ada itu bukan karena tidak tertawa. Tapi karena bertahun-tahun memikirkan nasib desa Petlem. Tidak apa-apa. Orang kasih nama Agus, agak gundul sedikit. Lama-lama dia kasih nama Umar, untung masih ada rambut. Lama-lama dia kasih nama Gunawan dan Boksi, gundul tapi menawan, botak tapi seksi. Salam Bapak. Itu saudara. Tertawa itu mendatangkan sukacita. Saya sudah berulang kali berusaha khotbah tanpa ada tertawa. Saya sudah coba. Saya bertemu Stephen Tong didoakan, tidak bisa hilang. Saya bertemu Yakub Nahwai didoakan. Yakub Nahwai bilang apa? Kawan, itu karunia. Saya berdoa supaya kau tambah gila lagi. Saya bertemu dengan Mel Atok, teman saya. Saya dan Mel Atok kalau duet dalam salah satu KKR, itu orang harus datang ikut KKR kami pakai pampers. Betul. Saya KKR di lapangan Moro, itu aktor Atalehi Pung Mama ikut KKR saya di lapangan Moro. Dia ketawa-ketawa sampai kincing di rock. Kalau tidak percaya turun tanya. Besok malam dia datang, saya lagi duduk di pinggir panggung, duduk. Apa Deta? Ya, kakak bagaimana? Sekarang lu khotbah gaya macam apapun, saya tidak akan kencing lagi. Kenapa? Nah, pampers pakai malah. Luar biasa, ya. Jadi itu, tertawa itu penting. Ketika Mias koma di rumah sakit lalu kemudian sudah agak sembuh, saya muncul tuh ekspresi pertama Mias lihat saya adalah tertawa. Betul ya? Setelah tertawa dia sembuh. Jadi orang yang sakit tertawa saja tidak apa-apa. Dapat jadi sakit pinggang. Bila perlu minggu depan itu paduan suara tertawa. Turun duduk. Jadi satu hari itu minimal 5 menit saudara tertawa. Pokoknya bikin bagaimana supaya tertawa. Bikin cerita sendiri atau apa kan? Saya dulu bikin cerita sendiri dan saya tertawa sendiri. Saya bikin cerita begini. Ada satu anak, bapaknya suruh pergi beli obat. Anak, lu pergi beli obat ini paracetamol dengan asam mefenamat. Baik Bapak. Dia sampai di apotek. Kakak Nona, mau beli obat? Bapak bilang apa? Bapak bilang ini obat ini paracetamol dengan obat penamatan. Barang asam mefenamat. Asam penamatan katanya. Oh adik, kalau paracetamol ada tapi asam penamatan tidak ada. Bilang ada, tidak. Setelah pulang sampai di rumahnya bapak tanya, sudah beli obat? Sudah bapak. Bapak yang ada cuma paracetamol. Terus asam penamatan tidak ada. Bapaknya marah. Lu tidak tahu ini, lu itu saya kasih tamat tuh sekalian di sini. Hanya saya tertawa sendiri. Gitu, bikin tertawa sendiri ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi marilah kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada prinsip 3D. Pergi pelayanan dengan doa, dana dan daya. Daya dan dana. Kalau saudara tidak bisa pergi, saudara berdoa. Kalau saudara bisa pergi dengan daya, pergilah. Tapi kalau saudara tidak bisa pergi dengan daya, hanya bisa dengan doa dan dengan dana, dukunglah. Ya, saudara beli kaset ini, kita menangkan orang suku Boti nanti buat Tuhan. Di suku Boti, Komisi Penginjil Daerah Kupang sedang merancang untuk membeli tanah di suku Boti, buka kios di suku Boti, lalu suruh orang tinggal di sana. Karena kalau masuk dalam suku kafir, pergi pelayanan terus pulang tidak ada hasil, kecuali kita tinggal di tengah-tengah mereka. Itu yang kami buat. Dan siapa yang diutus ke sana, kami akan beli sepeda motor buat dia. Dan setelah masa tugasnya selesai, motor itu akan saya putihkan untuk jadi milik pribadi dia. Sebagai penghargaan karena dia sudah melayani. Maka kaset ini kami buat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa di sana dimenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Kebanggaan bagi keluarga saya. Kebanggaan bagi gereja di mana saya dilahirkan. Satu kebanggaan. Jadi Bapak Mama utus saya untuk pergi.
Hari Rabu saya akan pergi untuk mengitari beberapa daerah di Indonesia, baru kembali ke Kupang. Kita saling menopang satu yang lain. Pesan saya, setiap kali dalam doa syafaat, tolong siapapun orang itu jangan lupa mendoakan nama saya dan keluarga, supaya pelayanan kita mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, tunduk kepala di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan satu pujian dalam nyanyian kemenangan iman. Nomor 48. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, sambil kita mempersiapkan diri, mengoreksi diri kita dengan firman yang ada untuk masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Lalu kemudian majelis gereja yang menemani saya, silakan menyiapkan tempat untuk kita sama-sama melayani. Ya Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman hamba sampaikan panjang lebar, biarlah satu demi satu kata terpatri dalam jiwa kami, dan sebagai dasar pengkoreksian diri kami untuk segera bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan asa yang kudus siang hari ini. Kedua pelayan yang menemani hamba, Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang sudah dilayakkan untuk menikmatinya, Tuhan memberkati. Demi Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum perjamuan dibagikan, saya perlu menjelaskan beberapa hal yang menjadi dasar perjamuan suci. Yang pertama, kenapa kita makan perjamuan suci? Yang pertama, Alkitab berkata untuk mengenang kembali peristiwa kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan siapa yang pantas untuk makan perjamuan suci? Yang pantas yang pertama adalah mereka yang mengakui tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua adalah menurut peraturan gereja Indonesia secara organisatoris, maka mereka yang untuk saat ini minta maaf untuk tidak mengambil bagian dalam pelayanan ini adalah satu yang sedang menjalani masa-masa disiplin gereja, tidak diperkenankan ambil, ya kurang waktu durasi 3 bulan disiplin itu selesai, baru saudara berkenan ambil. Saudara didisiplin untuk tidak ambil bukan berarti saudara orang paling berdosa. Dan dalam 3 bulan itu saudara akan menyadari bahwa saudara adalah orang berharga di mata Tuhan yang dipulihkan Tuhan. Setelah pemulihan 3 bulan kemudian saudara boleh ambil. Yang kedua, anak-anak kecil dilarang untuk mengambil perjamuan kudus.
Ada beberapa gereja yang mengizinkan, tapi gereja kami ini tidak mengizinkan. Yang ketiga, mereka yang sudah dibaptislah yang boleh makan perjamuan kudus. Atau saudara yang kebetulan beribadah hari ini yang berbeda denominasi dengan kami, jika saudara pada gereja saudara sudah mengikuti peraturan gereja saudara untuk menikmati perjamuan kudus, disilahkan untuk mengambil. Tuhan memberkati. Kita akan perjamuan kudus akan dibagikan oleh pelayan. Kita nyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 49. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Adakah di antara kita yang belum dapat roti? Yang belum dapat anggur? Jemaat kekasih, saya akan baca firman Tuhan. Dan ketika saya katakan makan bersama, baru kita makan bersama. Ketika saya katakan minum bersama, baru kita minum bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kami minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minta kita sedang Bapak Gembala dari menikmati berdoa mengucap syukur. Baik, terima kasih. Pelayan Tuhan akan menghimpunkan gelas-gelas perjamuan sambil kita iringi dengan pujian dosa. Dosa dapat dihapus. Nyanyian Kemana-Kemana nomor 64. Dosa dapat dihapus. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Jemaat kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah hamba berdoa mengucapkan berkat dan meletakkan nama Tuhan Allah atas umatmu ini, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi tawarkan untuk kita semua, minta maaf bagi Bapak Ibu jemaat yang dari tempat lain masih sama-sama dengan jemaat di sini. Saya berpikir, tapi saya tawarkan lagi begitu, karena saya lihat di jam sudah setengah 1 mau jam 1. Ini pertemuan singkat yang hanya bagaimana caranya servis untuk hamba-hamba itu yang datang begitu. Tapi untuk penginapan sudah diakomodir. Dan tinggal pelayanannya saja. Pelayanannya kita akan bicarakan begitu. Tapi karena kemungkinan ada acara ini sangat padat hari ini, jadi saya tawarkan kita semua, kita rapat ataukah kita tunda sampai minggu depan begitu. Tunda minggu depan waktu kita pertemuan begitu. Ya. Berarti kita semua sudah sepakat. Minggu depan baru kita pertemuan singkat. Nah, karena ini singkat tapi waktu jadi berjalan jadi bisa kira-kira 20-30 menit. Nah, jadi mama juga tidak ada yang bersabar, ada yang bersabar, bapak. Tapi hamba Tuhan bersama Bapak Gembala, Pak Pengurus ada di depan sini, kita bersalaman dari arah utara ke selatan. Jadi selesai salaman bisa lihat dan langsung tergerak dan ambil begitu. Ambil berapa uang ditaruh. Ento, ento.
foto.